Aku yakin kamu Ayuma, aku bisa merasakan itu, ucap Abian dengan mata tak lepas menatap mata Elsa. Maaf ya Om pasti salah orang. Ini mama saya, namanya Elsa, istri dari mendiang papa saya, tegas Victor. Sudah lama. Kita pulang aja. Vernon menggenggam tangan Elsa dan membawanya pergi dari sana. Victor mengikuti adiknya dan mamanya keluar dari kafe. Tunggu, saya belum selesai bicara. Abian ingin mengejar Elsa tapi Arsen menahan tangannya. Sabar dong Pak, sabar. Gimana Papa mau sabar? Itu Ayuma. Abian menangkis tangan Arsen. Abian berlari ke arah mobil yang dimasuki Ayuma, menggedor-gedor kaca mobil sambil memanggil nama Ayuma. Victor yang menyetir mobil mengabaikan teriakan Abian dan melajukan mobil meninggalkan kafe. Begitu juga Vernon segera memakai helmnya, menaiki motor dan mengikuti kepergian mobil kakaknya. Sambil melajukan motor, Vernon memicingkan mata tak suka pada Abian. Laki-laki itu gila. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba ingin melepas kardigan mamanya. Vernon harus menjauhkan mamanya dari laki-laki sinting itu. Sial, Abian berlari menyeberangi jalan dan ingin masuk ke dalam mobil. Tapi Arsen tiba-tiba datang dan menutup pintu. Apa-apaan kamu? Papa ingin masuk. Tenang dulu, Pak, tenang. Arsen berusaha menenangkan papanya. Bagaimana Papa bisa tenang? Ayuma ada di depan mata Papa. Papa nggak ingin kehilangan Ayuma lagi. Iya, aku tahu, Pak. Tapi dengan sikap Papa yang seperti ini, Tante Elsa pasti ketakutan melihat Papa. Apalagi tadi Papa melepas paksa kardigan Tante Elsa. Siapa yang nggak takut coba, Pak? Abian mengerang kesal. Terus Papa harus gimana? Membiarkan Ayuma pergi lagi gitu? Ya ampun Pak, segitu paniknya. Arsen tertawa. Abian mencengkeram lengan Arsen dengan kuat, yang seketika membuat tawa Arsen terhenti. Sorot mata Abian menajam dan rahangnya mengeras. Kamu belum pernah kehilangan seseorang. Menunggu tanpa kepastian yang nyaris membuat kamu mati frustasi. Setiap hari kesana kemari mencari kabarnya, tapi tidak ada satupun yang tahu keberadaannya. Lalu kamu menyuruh Papa untuk bersabar dan diam saja, sedangkan perempuan yang Papa cinta dan Papa cari selama ini ada di depan mata Papa. Arsen bisa merasakan dadanya ikut sesak hanya mendengar nada bicara papanya. Padahal Abian sudah menikah dengan mamanya hampir 24 tahun, tapi papanya tidak bisa melupakan Ayuma. Arsen menarik nafas dan mengeluarkan, lalu memegang lengan papanya dan melepas cengkeraman. Maaf Pak, aku nggak bermaksud meremehkan perasaan Papa. Aku hanya meminta Papa tenang sedikit. Coba Papa bayangkan posisi Tante Elsa sekarang. Papa tiba-tiba datang dan memanggil nama Tante Elsa dengan nama Ayuma. Papa heboh sekali, bahkan Papa berusaha melepas kardigan Tante Elsa. Tante Elsa pasti takut. Kenapa takut? Ayuma pasti mengenali Papa. Apa tadi terlihat Tante Elsa mengenali Papa? Abian terdiam melihat ekspresi Ayuma tadi. Ayuma memang terlihat kebingungan. Aku sudah bicara dengan Tante Elsa, Pak. Katanya 25 tahun yang lalu Tante Elsa kecelakaan dan tiba-tiba ada di rumah sakit. Sepertinya Tante Elsa hilang ingatan. Hilang ingatan? Arsen mengangguk. Nanti kita cari tahu sama-sama, Pak. Aku tahu tempat tinggal Tante Elsa. Tante Elsa nggak akan kemana-mana kok. Sekarang Papa tenangin diri dulu. Aku juga mau lanjut cari Mbak Savana. Kalau Papa nggak sibuk, bisa dong Papa bantuin aku cari Mbak Savana. Abian berdecit. Papa nggak peduli perempuan murahan itu. Jangan bicara Papa.
Kenapa? Memang benar kan Savana perempuan murahan? Savana merebut Dario dari Zia. Savana tidak pernah merebut siapapun. Abian memutar bola mata malas. Sudahlah, Papa nggak peduli, sana cari saja Mbak Savanamu. Abian ingin masuk ke dalam mobil, namun tertahan mendengar ucapan Arsen. Bagaimana seandainya Mbak Savana anak kandung Papa? Abian diam sesaat, lalu tertawa. Nggak mungkin. Abian langsung masuk ke dalam mobil dan melaju. Melihat sikap kasar Abian pada Savana, Arsen jadi berharap Savana bukan putri kandung papanya, bukan apa-apa. Arsen hanya tidak ingin Savana kecewa seandainya tahu ayah kandung yang dia cari-cari selama ini adalah orang yang sangat membencinya, bahkan pernah menampar pipinya sampai bengkak. Aku berharap Papa bukan ayah kandung Mbak Savana. Kesal Arsen. Sekarang Arsen harus segera mencari Savana dan melakukan tes DNA. Percuma juga Arsen memberitahu papanya kalau Savana kemungkinan putrinya yang hilang tanpa bukti. Papanya tidak akan percaya. Tapi masalahnya, di mana Savana sekarang? Dedi, Azam malam ini Dedi nggak pulang ya. Dedi lagi sama Mami. Seketika Azam membulatkan mata membaca pesan dari Dedinya. Dengan tak sabar Azam mengetik balasan. Azam, Mami udah ketemu Dedi. Dedi, iya, ini Mami lagi masak. Azam mau ngomong sama Mami. Dedi, Azam juga mau makan masakan Mami. Dedi, sabar ya, sebentar lagi Dedi akan membawa Mami pulang. Azam jangan bilang siapa-siapa kalau Dedi sudah menemukan Mami. Azam, iya Dedi. Dedi, sepertinya malam ini Dedi nggak bisa pulang. Nanti Dedi minta Grandpa Anthony sama Grandma Helena nginap di rumah menemani Azam dan Azura. Azam, nggak usah Dedi, Azam bisa sendiri. Nanti Azam jagain Azura. Dedi, beneran Azam nggak apa-apa sendiri? Azam nggak sendiri, Dedi, ada Bilastri sama yang lainnya. Di rumah banyak orang, nanti Azam temenin Azura tidur. Ya udah kalau gitu, Azam mau bicara sama Mami dong Dedi. Mami lagi sibuk, bicaranya nanti aja. Nanti Dedi telepon Azam. Azam tunggu ya Dedi, Azam juga kangen banget sama Mami. Bilang sama Mami, Azam sayang Mami. Iya, nanti Dedi dibilangin sama Mami. Azam jangan lupa makan yang akur sama Azura. Iya Dedi. Azam pun meletakkan ponsel di nakas samping kasur, lalu keluar dari kamar dengan ceria. Azam bahagia sekali mendapat kabar Maminya sudah ketemu. Azam sudah tidak sabar bertemu lagi dengan Mami. Menutup pintu kamar, Azam masuk ke kamar Azura yang ada di samping kamarnya. Azura duduk di karpet pinggir kasur, memeluk kakinya sendiri. Azam terdiam cukup lama di posisinya dengan sorot mata menyendu. Azura terlihat sedih. Azam jadi ikut sedih. Meskipun selama ini Azura sangat menyebalkan, Azam tetap saudari kembarnya. Azam sangat menyayangi Azura. Kesedihan Azura menjadi kesedihan Azam juga. Azura menoleh dengan lelehan air mata. Azura nangis. Azura mengangguk. Azura menutup pintu dan duduk di samping adiknya. Kenapa nangis? Azura mencepikkan bibir ke bawah. Tadi Nana teman sekelas kita kirimin foto Nana lagi makan malam di luar sana sama mama papanya. Nana bilang keluarga Nana sangat bahagia. Azura pengen punya keluarga bahagia seperti Nana. Kenapa keluarga kita nggak bahagia ya Azam? Kenapa Dedi sama Mama harus pisah? Kenapa Dedi sama Mama nggak tinggal serumah aja? Azam ikut berkaca-kaca sedih mendengar tangisan adiknya. Azam pun mengulurkan tangan dan mengusap pipi Azura. Dedi sama Mama Zia udah cerai. Azura tahu kan cerai itu berpisah selamanya.
Terus Dedi nikah sama Mami Savana. Mami Savana jadi ibu kita. Kalau Mami Savana jadi ibu kita, kenapa Mami pergi? Mami pergi gara-gara Azura nakal ya. Gara-gara Azura suka bilang Mami jahat. Azam menggeleng. Mami lagi sedih aja. Nanti Mami bakal balik lagi. Tapi Azura jangan bilang Mami jahat terus. Mami juga sedih kalau Azura bilang Mami jahat. Kalau Mami nggak balik gimana? Pasti balik. Dedi bilang Mami pasti pulang ke rumah ini lagi. Azam mengusap lagi pipi Azura yang terus basah oleh air mata. Udah ya, Azura jangan nangis. Azura jelek kalau nangis. Senyum aja biar kelihatan cantik. Azura menggeleng. Azura juga mau senyum, tapi nggak bisa Azam. Azura sedih. Azura pengen punya keluarga lengkap kayak Nana. Azura mau makan malam keluarga kayak Nana. Air mata Azam ikut mengalir, namun buru-buru dia hapus. Azam tidak boleh menangis. Azam harus kuat untuk adiknya. Nanti kalau Mami pulang, kita makan malam di luar ya. Azura mengangguk sambil terisak-isak. Sekarang kita makan berdua aja sama Azam. Berdua? Dedi nggak ikut makan malam sama kita. Dedi lagi ada urusan penting. Azura makannya sama Azam aja ya. Azura mengangguk. Azam pun berdiri dan mengelurkan tangan. Azura tersenyum dan menggenggam tangan abangnya. Ayo, Azam melangkah dulu. Tapi Azura menahan langkahnya. Kenapa? Azura mau minta maaf, lirik Azura sambil menunduk. Minta maaf untuk apa? Waktu itu Azura ninggalin Azam sendiri di rumah, terus jalan-jalan ke mall sama Mama Zia. Padahal Azam lagi sakit. Azura nggak tahu kan kalau Azam lagi sakit, tapi janji ya jangan pergi tanpa Azam. Azam mengulurkan jari kelingkingnya. Azura, ingat kata Mami kan, saudara harus saling menyayangi. Azura mengangguk lalu menautkan jari kelingkingnya. Azura nggak akan ninggalin Azam sendiri. Azura akan selalu sayang sama Azam. Azam tersenyum. Azam juga mau minta maaf waktu itu. Azam jambak rambut Azura. Gak apa-apa, rambut Azura udah tumbuh lagi. Azam tersenyum lalu mengeratkan genggaman tangan adiknya dan mengajak ke ruang makan. Dario mengetuk-ngetuk layar ponselnya dengan gelisah. Rasanya tidak tenang meninggalkan putra dan putrinya sendirian di rumah. Memang ada pembantu di sana, tapi tetap saja Dario khawatir. Sejak tadi Dario kepikiran meminta bantuan mama dan papanya untuk menginap di rumah. Tapi nanti mereka tahu pernikahannya dan istrinya sedang tidak baik-baik saja. Sampai detik ini Dario belum memberitahu mereka soal gugatan cerai Savana. Kamu beneran gak pulang? Azam sama Azura gimana? Tanya Savana begitu kembali dari dapur dan membawa 2 piring nasi goreng. Tadi Dario memohon-mohon minta dibuatkan nasi goreng. Berhubung Savana bersalah sudah membuat perutnya luka, Savana pun membuatkan Dario nasi goreng sebagai permintaan maaf. Ada Bilastri dan Zia? Tanya Savana. Enggak, aku enggak mengizinkan Zia datang ke rumah lagi. Dario meletakkan ponsel di meja samping sofa, lalu agak mencondongkan badan ke depan, ingin mengambil nasi goreng, namun perutnya yang sakit membuatnya agak kesusahan. Aku aja. Savana mengambil sepiring nasi goreng itu dan meletakkan di pangkuan suaminya. Dario tidak minta disuapi. Sudah pasti Savana menolak. Daripada istrinya marah-marah dan pergi, lebih baik Dario mandiri dan makan sendiri. Masih untung juga Savana mau membuatkan nasi goreng. Enak, gumam Dario. Savana tidak peduli dengan pujian suaminya dan mulai makan. Dulu setiap masak Savana selalu menunggu-nunggu review suaminya.
Tapi sekarang Savana tidak peduli, toh sebentar lagi mereka akan bercerai. Harusnya sekarang mereka sudah tahap 1 perceraian, tapi gara-gara ide licik suaminya, sudah pasti proses perceraian tertunda. Savana juga tidak bisa kabur dari sini. Di luar penjagaan begitu ketat, Dario benar-benar totalitas mengurungnya. Jika seperti ini terus, sampai kapanpun Savana tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Satu-satunya cara agar bisa lepas dari suaminya adalah menyelesaikan dengan baik-baik. Sini aku ambilin, ucap Savana saat Dario ingin mengambil segelas air. Dario meminum hingga setengah, lalu Savana meletakkan di meja. Savana yang sudah selesai makan pun membawa piringnya dan suaminya ke dapur, mencuci dan meletakkan kerak. Selesai bersih-bersih, Savana menghampiri suaminya lagi yang masih duduk di ruang tengah. Savana menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Saatnya bernegosiasi. Mas, aku sayang, sini. Aku mau bicara sesuatu. Sayang, Savana terngangah tak percaya. Setelah apa yang terjadi, Dario masih tak tahu malu dan memanggilnya sayang. Berhubung Savana juga ingin bicara, mau tidak mau Savana pun duduk di samping suaminya, lebih tepatnya duduk di sofa ujung kiri, sementara suaminya duduk di ujung kanan. Deketan sini dong, jangan jauh-jauh, ucap Dario sambil menepuk ruang kosong di sampingnya. Kita mau ngomong bukan? Mau peluk-pelukan, kenapa harus deketan? Ya mungkin ngomongnya sambil pelukan gitu. Udah deh mas, cepetan, mau ngomong apa? Aku juga mau ngomong sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Kamu duluan aja. Dario berdecik, menekan kapas di perutnya, lalu menghampiri istrinya dan duduk tepat di sampingnya. Apaan sih jauh-jauh sana? Ketus Savana. Biar enak gitu ngomongnya kalau deketan. Aku gak suka duduk deketan sama kamu. Kamu bau, belum mandi kan kamu? Savana mendorong lengan suaminya. Jangan didorong-dorong dong, perut suamimu ini sakit. Yang aku dorong lengan kamu, bukan perut kamu. Ya sama aja sayang, kerasa sakitnya. Udah ya, udah. Kita bicara sekarang. Savana mendengkus melipat tangan di depan dada, lalu melempar pandangan kemana saja, asal bukan wajah suaminya. Sementara Dario menatapnya dari samping dengan senyum tak lepas dari bibirnya. Oke, kamu mau bicara apa? Tanya Dario. Kita akan tetap berpisah, tapi pisah dengan cara baik-baik, ucap Savana tanpa mau repot-repot menatap ke arah suaminya.